Ada pertanyaan lagi dari Rafido 2364. Oke bang, pertanyaannya itu agar pijakan remnya supaya nggak nunduk gimana ya solusinya? Punya saya agak dongak ke atas, jadi pas mau dipijak susah karena ketinggian. Nah dia komentar yang Honda CB-nya Om Sabto. Ya, oke, ini saya kasih tahu cara nyetingnya supaya si pedal itu enak dipijaknya. Oke teman-teman, dan ini saya contohkan, ini punya Satria FU saya ya. Satria FU CB sama lah untuk nyeting si pedalnya, ini sama ya. Pokoknya motor yang pakai rem belakang double disc ya, double cakram, yang pakai pedal seperti ini. Cara nyetelnya, nah teman-teman buka dulu si kawat ininya nih, kawat setelannya, kawat ini nih, bentar kelihatan. Nah kawat ini nih, ini kawat ini nih. Nah, cabut dulu kawat ini ya, kemudian cabut lagi si pin ini. Oke teman-teman, ini udah dicabut ya si kawatnya, kawat penguncinya. Nah selanjutnya kita cabut pinnya ya, kita keluarkan pinnya. Bentar. Nah ya, ini lepaskan dulu seperti ini ya. Ini pinnya udah dicabut tuh, lepaskan dulu seperti ini. Kemudian longgarkan si baut ini nih, kita longgarkan seperti ini. Kemudian teman-teman cari setelan pedal paling enak posisinya. Nah kalau dilepas kayak gini kan ini pedal jengat semua ya, ke atas semua. Teman-teman setel di mana dulu ini? Contoh di sini ya. Contoh kita setel di posisi seperti ini. Nah kita tahan aja pakai kaki gini contoh. Kemudian setel juga ininya nih. Kalau dia semakin kalau si setelan ininya semakin tinggi ya, ininya semakin tinggi diginiin, maka si pedal akan semakin nunduk. Kalau nggak percaya nih, ini kita setel segini ya. Awalnya kan segini, kita setel segini. Oke, caranya kita putar ininya biar ke atas ya, biar ngunci ke atas, biar bertemu sama baut ini, baut di atas ini. Oke, putar aja kayak gini sampai mentok ya, sampai kerasa mentok. Nah ini kerasa mentok. Oke, kita masukkan, kemudian kita injak sedikit, masukkan pinnya. Nah kalau ini ketinggian ya, ketinggian tuh, jadi nggak bisa, mesti agak diturunin dikit, berarti ketinggian guys. Tuh ketinggian, soalnya mentok nih, mentok. Oke, berarti kalau setelan segitu nggak bisa, berarti kita mesti turunin lagi. Nah ini cukup kayaknya. Nah tuh, jadi setelannya seperti ini ya. Tuh, jadi si pijakan kaki sama pijakan rem lebih rendah pijakan rem ya. Ini cara nyetelnya supaya nggak terlalu nggak terlalu tinggi gitu. Nah, kalau misalkan ini terlalu nunduk ke bawah ya, teman-teman tinggal cabut lagi pinnya kayak gini, kemudian ini dikebawahin ya, diputer supaya panjang. Nah ini diputar segini ya, dilonggarin ya, kayak gini. Nah kemudian diukur-ukur lagi, coba. Nah ini agak tinggi tuh, agak tinggi dikit daripada yang tadi ya. Ini agak tinggi dari, kalau yang tadi kan segini. Itu guys.
Atau misalkan terlalu tuh, kalau dilepas kayak gini kan pinnya tuh segini, setelannya tuh terlalu tinggi ya. Tuh. Misalkan kita habiskan nih setelan ininya sampai ke bawah, setelan garpuhnya, cantolannya lah. Nah tuh, ini terlalu ke bawah, ininya terlalu ke atas tuh. Pedalnya terlalu ke atas, ini terlalu ke bawah. Jadi setelannya gampang. Kalau misalkan teman-teman pengen ininya rendah, pengen pedalnya lebih rendah, ini setel ke atas ya, posisi ke atas, putar sampai ke atas sesuai yang diinginkan. Kalau si pedalnya pengen datar dengan ini ataupun agak tinggi ya, teman-teman turunin si setelan ininya, sesuai yang diinginkan. Oke. Karena kalau saya segini ya, jadi ini nih, kalau saya ukurannya ini kan ada garis nih, ini sejajarin sama pedal. Kalau saya ya ini segini nih, pas nih segini kalau di ukuran kaki saya ya. Oke, kita cabut dulu, kita setel lagi. Ini kita putar. Oke, kita coba. Ini udah pas belum? Oke, masih kurang dikit. Nah, udah kayaknya. Oke. Nah, kalau udah ketemu setelan yang pas ya. Ini setelan punya saya ya. Ini segaris sama pedal ini. Ya. Nah, kalau ketemu udah pas, baru kita kencengin yang baut yang di atas ini. Nah, set. Baru dipasang lagi si kancingannya gitu guys ya. Oke, jadi gitu ya, Om Rafido, cara nyetel pedal rem cakram. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ideal Yundra. Dia nanya masalah gigi balancer Ninja R ataupun Ninja RR. Bang, izin tanya dong bang, lehernya oblak, kedua-duanya udah diganti bang, cuman sekarang lagi nggak ada uang. Kalau dilas aja gigi balancernya aman nggak bang? Atau ada cara lain nggak bang? Nah, gigi balancer yang oblak itu bisa aja dilas bro. Cuma saya nggak rekomendasiin ya. Karena gigi balancer itu kalau kita bongkar itu di dalamnya itu ada pegas. Ya, gigi balancer itu di dalamnya ada pegas, di mana pegas itu berfungsi untuk menahan hentakan. Ya, menahan hentakan. Karena kenapa harus ditahan hentakannya? Karena kalau nggak ada bantalan hentakan itu, kemungkinan gigi balancernya bisa gampang rusak ya, ataupun ketika mesin berkitir dengan kencang gitu guys, kemudian di engine brake itu resiko kemungkinan ambrolnya gigi balancer itu lebih besar daripada yang nggak dilas. Ya boleh-boleh aja dilas sih kalau kepepet mah, misalkan belum ada uangnya buat beli gigi balancer. Ini tuh lahernya lah, laher balancer kanan kirinya udah oblak ya, saran saya diganti, cepat-cepat diganti. Kalau oblak ya, karena kalau oblak terus sampai bearingnya sampai ambrol itu wah bahaya. Ya. Saran saya untuk balancer, kalau balancernya yang oblak ya, bukan bearingnya tapi balancernya yang oblak, sebisa mungkin kalau misalkan oblaknya cuma ada toleransi sekitar 1 milian atau di bawah 1 mili itu jangan di las. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 1 mili, misalkan oblaknya udah per 2 mili, nah bolehlah dilas kalau untuk sementara, misalkan belum ada duitnya. Tapi kalau cuma oblak 1 mili
lah, nggak apa-apa, biarin aja. Nah ya harga barunya sih lumayan sih mahal ya. Untuk gigi balancer Ninja tuh mahal kalau yang ori.